Hai Parmi, kita lanjut lagi kisah hidup kamu ya. Setelah kamu jadi pemulung dan lain-lain, kenapa kamu bisa memutuskan jadi TKW ke Arab Saudi? Coba ceritakan pengalaman kehidupan kamu bisa menjadi TKW di Arab Saudi. Saya jadi TKW ke Saudi. Pertama saya jadi pemulung di Jepara. Saya pernah diledek sama orang karena saya kan ngapain cantik-cantik jadi pemulung. Mending kamu ke Saudi aja gitu. Nah, saya tanya-tanya apakah saya nggak sekolah bisa ke Saudi gitu. Terus itu ada sponsor lewat, katanya nggak bisa, yang penting bisa baca, nggak ada ijazah boleh gitu. Terus pertama maaf ya, memang waktu zaman dahulu saya pinjam ijazah kulit saya, namanya sama Suparmi, tapi pas tanggal lahir nggak sama, tapi waktu itu boleh. Jadi semua itu dikelola sama sponsor. Saya bisa masuk PT, saya sekolah di PT. Nah, sekolah itu perjuangan saya pahit sekali karena saya nggak bisa bahasa Arab, terus saya nggak bisa tulisan Arab karena saya nggak sekolah. Nah, saya di situ pas masuk di PT itu aja ada penutupan. Saya 1 bulan ada penutupan, langsung itu suami saya marah-marah, katanya nggak boleh, harus pulang gitu kan. Terus Ini kamu belum bercerai dengan suami yang pertama? suami kedua. Oh, suami kedua. Ini sudah Iya, suami kedua. udah Oke. nikah suami yang kedua itu. Oke. Terus saya pulang, kena denda 1.700.000. Waktu zaman dahulu tuh banyak 1.200.000. Saya pulang, suami saya nggak mau bayar dendanya, jadi saya ke PT lagi karena nggak kuat bayar denda. Saya lanjut sekolah lagi sampai saya bisa. Karena modal saya cuma nekat, uang nggak ada, itu aja saya pergi ke PT hutang sama nenek saya. Kalau katanya kalau saya udah bisa kerja dibayar, alhamdulillah saya udah bisa bayar. Saya di PT sekolah pahit, saya nggak bisa baca, nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa berdoa. Alhamdulillah akhirnya saya 3 bulan dapat majikan, saya terbang. Saya nyampe di Saudi, pertama kali di Saudi pahit hidupku. Saya nggak bisa apa-apa, saya disuruh kerja nggak tahu gimana caranya, bahasa bisa tapi kan masih grogi gitu. Nah, selama saya kerja pasrah aja, saya tuh sampai sakit, datang bulan aja sampai 1 tahun saya datang bulan, saya pendarahan terus sampai 1 tahun karena tertekan hidupku, karena saya pengen membesarkan anak saya. Suami saya nakal lagi, saya 2 kali punya suami nggak bertanggung jawab. Berarti sudah 2 anak ya, Mi? Iya, saya 2 anak. Oke, lanjut, Mi. Nah, setelah itu saya kerja dengan semangat kerja, saya pasrah aja, saya berdoa terus. Akhirnya majikan baik, semuanya baik. Nah, saya kerja apa aja, kalau kerja di Saudi itu memang berat, semakin berat. Saya kerja rumahnya gede, tingkat 3, kerja itu nggak ada istirahat. Saya pembantunya cuma 1, di rumah itu 12 orang, kerja harus bersih semua, kalau nggak bersih nggak boleh. Kalau orang sana itu jam 12 malam, jam 1 malam aja tidur, kalau nggak bersih dipanggil suruh bersihin lagi. Udah aku lakuin karena aku pengen punya uang demi anak saya.
Akhirnya saya kuat sampai 6 tahun. Pertama saya nggak boleh pulang karena saya rajin. Saya kerja itu patuh sama majikan karena saya nekat, takut disiksa, takut gimana namanya orang. Saya pas ada masalah, anak saya naik ke atas, pas saya gendong yang kecil yang baru lahir. Maksudnya anak majikan nih Iya, ya. anak majikan. Saya merawat anak majikan itu yang kecil-kecil itu 3. Yang satu umur 3 tahun, 2 tahun sama lahir. Yang 2 tahun itu ke atas, saya sama gendong yang kecil yang baru lahir itu, saya ke atas. Lah, majikan saya laki-laki di atas. Lihat saya dimarahin sama bahasa Arab. La'anullah abukum la'anullah abu jitikum kalikum mubat. Saya sakit hati, saya minta pulang. Kenapa kamu dimarahin nih? Kan saya nggak pakai jidar, Nggak pakai cadar. itu nggak pakai. Kalau orang Saudi kan nggak boleh lihat mukanya, saya pakai jilbab aja begini. Nah, saya minta pulang ke ibu, ternyata nggak boleh pulang. Nah, saya dikasih nomor telepon sama anaknya yang gede, katanya ini nomor KBRI, minta pulang aja, kamu ntar disiksa bapak gitu. Nah, saya telepon, ternyata paspor saya mati, nggak itu hidupin, mati 4 tahun, saya di situ 6 tahun. Nah, mau pulang aja saya bertengkar sama majikan, saya dibuatin paspor palsu, paspor tendam itu namanya. Nah, itulah Supaya kamu bisa pulang ke Indonesia. Iya. Akhirnya kamu pulang, Mi? Akhirnya saya pulang, di rumah 1 minggu, saya langsung proses ke Taiwan. Oke. Gitu. Oke, Mi. Berarti perjalanan kamu ke Saudi cukup mengesankan ya, Mi ya? Iya. Oke, teman-teman, kita tunggu lanjutannya bagaimana Parmi bisa sampai lagi ke Taiwan setelah menjalani pekerjaannya sebagai TKW di Saudi Arabia. Terima kasih, Parmi.